Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan tentang pola penyerangan permainan bola basket. Dipersembahkan oleh Widiantoro dari SMA Negeri 9 Kota Bogor. Permainan bola basket. Bola basket merupakan permainan sekaligus olahraga yang populer di kalangan masyarakat. Untuk bisa mencetak poin, setiap tim yang bermain harus memiliki strategi, kemampuan penguasaan teknik dasar, dan pola penyerangan bola basket yang tepat. Tujuan dari permainan bola basket adalah mencetak skor sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan bola ke keranjang atau ring. Dasar pembuatan pola penyerangan permainan bola basket. Dasar untuk membuat pola penyerangan dalam permainan bola basket, harus ada seorang yang menjadi pengatur serangan, harus ada seorang yang menjadi pengaman, harus ada seorang atau beberapa pemain yang berperan sebagai penembak, baik yang dilakukan secara bersamaan maupun bergelombang. Harus ada seorang yang berperan sebagai pengumpan, harus ada seorang yang menjadi peraya saat tembakan gagal. Penyerangan atau disebut dengan offense adalah usaha untuk memasukkan bola ke dalam keranjang guna mendapatkan poin. Offense dilakukan dengan cara menerobos pertahanan atau defense tim lawan. Agar serangan berhasil membuahkan poin, bisa dilakukan dengan menerapkan strategi atau pola tertentu. Berikut adalah beberapa upaya penyerangan lawan dalam pertandingan bola basket yang dapat dilakukan. Pola penyerangan bebas, off the ball. Gerakan off the ball dalam pertandingan bola basket disebut juga dengan pola penyerangan bebas. Pola penyerangan bebas adalah strategi penyerangan yang dilakukan dengan pergerakan tanpa bola. Pola penyerangan ini sangat bergantung pada penguasaan teknik, taktik, dan kekuatan fisik setiap pemain. Dalam pola penyerangan ini, pemain memiliki kebebasan untuk menentukan posisi dengan memanfaatkan lebar lapangan. Pola penyerangan ini akan membuat tim lawan sulit memprediksi siapa pemain yang bakal mencetak poin. Contoh gambar pola penyerangan bebas seperti terlihat pada berikut ini. Pola penyerangan kilat. Pola penyerangan kilat dalam permainan bola basket disebut juga dengan istilah fast. Pola penyerangan kilat adalah pola serangan yang dilakukan secara cepat sebelum lawan mendapatkan kesempatan untuk menempati area pertahanannya. Pola serangan ini biasanya dilakukan 2-3 operan. Contoh gambar pola penyerangan kilat seperti terlihat pada gambar berikut. Pola penyerangan kilat berpola. Pola penyerangan ini hanya bisa diterapkan dalam situasi tertentu, misalnya lemparan ke dalam atau jambol, yakni situasi ketika wasit melambungkan bola di antara dua pemain berlawanan. Adapun situasi jambol atau bola lambung terjadi pada permulaan pertandingan atau kick off. Situasi ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan serangan secara cepat dan berpola ke pertahanan lawan. Pola penyerangan berpola. Pola penyerangan berpola atau set offense adalah strategi melakukan serangan dengan mengatur jalur gerakan dan tugas masing-masing pemain. Dengan kata lain, penyerangan pada permainan bola basket yang dilakukan syarat-syarat tertentu merupakan penyerangan berpola. Serangan berpola biasanya dilakukan ketika sebuah tim membangun serangan dari awal. Dalam melakukan pola serangan ini, dibutuhkan kekompakan tim yang tinggi. Contoh gambar pola penyerangan berpola seperti terlihat pada gambar berikut. Formasi basket yang cocok dalam pola penyerangan. Berikut ini formasi pola penyerangan dalam permainan bola basket. 1. Pola penyerangan formasi diamond. 1-3-1. Pola penyerangan dengan formasi diamond 1-3-1 sangat efektif digunakan saat tim lawan menggunakan formasi bertahan 1 lawan 1. Dalam formasi penyerang diamond, pemain dituntut untuk cerdas dan cepat dalam bergerak mencari dan menciptakan ruang kosong. Untuk melakukan formasi penyerangan diamond, dibutuhkan setidaknya satu orang pemain dengan postur tubuh yang tinggi alias jangkung. Contoh gambar pola penyerangan formasi diamond 1-3-1 seperti gambar berikut. 2. Pola penyerangan formasi ultimate 1-2-2.
Apabila dalam sebuah tim tidak memiliki pemain yang bertubuh jangkung, maka opsi terbaik adalah menerapkan pola penyerang 1-2-2. Formasi pola penyerangan satu ini membutuhkan kelincahan pemain dalam mengelabui pemain lawan dan menghalangi lawan merebut bola. Contoh gambar pola penyerangan formasi outman 1-2-2 seperti pada berikut ini. 3. Pola penyerangan formasi reverse 2-3. Pola penyerangan yang efektif satu tim lawan menjaga ketat satu pemain, satu penjagaan, yaitu formasi penyerang reverse 2-3. Ketika pemain nomor 1 sedang memegang bola, maka passing bola kepada pemain nomor 3. Setelah itu, pemain nomor 3 bisa meneruskannya atau memberi umpan kepada pemain nomor 4. Pemain nomor 4 bertugas untuk masuk ke daerah pertahanan lawan. Sementara itu, pemain nomor 5 akan bertugas mengalihkan perhatian lawan yang berusaha menyerang pemain nomor 4. Selain pemain nomor 5, pemain nomor 2 juga berguna untuk menarik dan memancing perhatian pemain lawan. Dengan begitu, kesempatan dan peluang untuk memasukkan bola ke ring menjadi lebih besar karena perhatian tim lawan teralihkan. Contoh gambar pola penyerangan formasi reverse 2-3 seperti terlihat pada gambar berikut. Pola penyerangan berikutnya yaitu nomor 4, pola penyerangan formasi 3-2. Pola penyerangan bola basket dengan formasi 3-2 memposisikan 3 pemain untuk menjaga agar tidak kena serangan balik, sedangkan 2 pemain lainnya diandalkan untuk mencetak gol. Pemain yang berperan sebagai shooting guard sengaja diposisikan di luar area 2 poin agar bisa melakukan shooting atau tembakan bola di area 3 poin. Contoh gambar bola penyerangan formasi 3-2 seperti terlihat pada gambar berikut. 5. Pola penyerangan formasi 2-2-1. Pola serangan lainnya yang efektif digunakan saat lawan melakukan penjagaan wilayah yaitu pola penyerangan 2-2-1. Formasi 1 ini memanfaatkan lebar lapangan bola basket secara maksimal agar pemain bisa mencetak 3 poin. Contoh gambar pola penyerangan 2-2-1 seperti terlihat berikut. 6. Pola penyerangan formasi 2-1-2. Variasi formasi pola penyerangan selanjutnya yang cukup sering digunakan yaitu 2-1-2. Formasi penyerangan 1 ini dipakai untuk mengobrak-abrik pertahanan tim lawan dengan menempatkan 2 pemain di luar area 2 poin. Lawan akan kesulitan melakukan serangan balik. Agar kesempatan mencetak 2 poin lebih besar, pemain yang berperan sebagai center bisa diposisikan sedekat mungkin dengan ring lawan. Contoh gambar pola penyerangan formasi 2-1-2 seperti terlihat pada gambar berikut. 7. Pola penyerangan formasi 1-4. Pola penyerangan formasi 1-4 merupakan formasi penyerangan yang paling sering digunakan ketika sudah menit-menit terakhir pertandingan. Dengan formasi ini, pemain akan lebih mudah untuk mencetak 2 poin. Sementara itu, shooting guard dibiarkan sendiri berada di luar area 2 poin agar ia bisa melakukan shooting dan mencetak 3 poin. Meski begitu, formasi penyerangan ini memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapat serangan balik dari tim lawan sehingga diperlukan kemahiran dan kekompakan. Contoh gambar pola penyerangan formasi 1-4 seperti terlihat pada gambar berikut. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.